OJT2 yaitu menindaklanjuti atau melaksanakan action daripada RDLPB itu. Ya, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, pada gambaran yang terakhirnya daripada pelaksanaan OJT ini, tentu Bapak Ibu harus sudah membuahkan at least ya, setidaknya minimalnya itu adalah sebuah draft laporan. Jadi suatu draft laporan itu setidak-tidaknya itu sudah dimiliki ya, walaupun masih konsep kasar, tetapi yang terpenting jangan kalau bahasanya itu jangan diabaikan mungkin segala bentuk dokumen pendukungnya, karena itu yang justru menjadi kata kunci daripada nanti kegiatan yang diakhiri di IST2 nanti itu Bapak dan Ibu ya. Untuk itu mungkin perkenankan saya menge-share screen ya, mungkin sebagai suatu gambaran, walaupun saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan, sudah Bapak Ibu jalani ya. Tapi baiklah, itu coba saya share screen. Diizinkan Pak Faisal, mohon diizinkan. Oke, sebentar Pak. Kita sudah kondisinya memang tidak memungkinkan. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi baik, ini sekedar daripada mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya yang terkait dengan apa nanti yang harus disiapkan dalam bentuk nanti laporan yang harus Bapak Ibu bawa dalam rangka menuju ke IST2 ya. Ini hanya sekedar mengingatkan ya, nanti persoalan mungkin sedikit ada kurang sama atau sedikit berbeda, tapi bakunya adalah seperti ini juga kami peroleh dari LPKSPS itu yang sebagai lembaga yang berwenang untuk penyelenggaraan ini. Jadi sistematika adalah ini, jadi merupakan bagian awal itu tentu judul ya, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi atau tabel atau lampiran. Nah, ini perlu sampai Bapak Ibu untuk memenuhi di bagian pendahuluan bab 1 yang harus dipenuhi juga adalah bagaimana gambaran latar belakangnya, tujuan, hasil yang diharapkan. Nah, lalu kemudian ini ruang lingkup yang seperti Bapak Ibu sudah kita tandaskan. Jadi Bapak Ibu di OJT2 itu kan sudah melakukan ini serangkaian tugas kewajiban, yaitu pembinaan yang kemarin sudah disepakati, mau pakai workshop, mau pakai IHT, lalu melakukan penilaian kinerja. Ini digambarkan semua nanti di bab pendahuluan ini. Jadi penilaian kinerja yang kepala sekolah, sedangkan yang guru kan PKG-nya kan melakukan analisis ini ya. Analisis, kemudian Bapak Ibu punya bimlak prok guru di sekolah itu ya. Lalu yang sudah juga kita bahasakan Bapak Ibu atas dasar kondisi situasi di sekolah, masalah-masalah yang diangkat itu, maka disusunlah proposal PTS, apa yang sudah dijalani sebagai profesi pengawas itu, menyusun proposal PTS. Kemudian membuat AKPK ya, yaitu analisis kebutuhan pengembangan keprofesian ini ya. Lalu gambaran berikutnya tentu ini visi misi tujuan pengawas ya, dengan
saya kira bisa mengembangkan ke apa berdasarkan tupoksi, kode etik, macam-macam itu dikembangkan visi misi, lalu sasaran pengawasannya ya. Terus berikutnya adalah bab 2 deskripsi kondisi sekolah. Nah, ini digambarkan sejauh mana, tetapi yang penting ringkas poin-poin penting sebagai profil yang Bapak Ibu baik itu sekolah sendiri maupun sekolah magang ini digambarkan. Lalu pelaksanaan RTLPP. Nah, ini lalu digambarkan yang pertama tadi pelaksanaan pembinaan. Ya, ini apa? Poin-poin yang dijalankan ada 1 sampai 9 poin. Terakhirnya memberi rekomendasi karena pengawas itu adalah ya tukang kasih saran karena sudah betul-betul dianalisis atas data fakta itu. Nah, itu lalu tentu lampiran-lampiran yang ibu bapak jalani di situ itu foto, mungkin instrumen atau materi pembinaan, bukan materi pembinaan dalam bentuk slide PPT atau apa itu mesti dilampirkan foto-foto yang terkait ya. Lalu pelaksanaan penilaian kinerja ini juga bapak ibu itu kemarin yang dengan instrumen membuat sendiri atau mengambil dari yang ada atau dapat dari manapun, yang penting mengacu kepada tupoksi kepala sekolah karena yang dinilai adalah PKS-nya, penilaian kinerja kepala. Yang terpenting adalah mengacu kepada tupoksi kepala sekolah. Dinilai, dilakukan penilaian, lalu bukti-bukti dilampirkan di belakangnya nanti kasih lampiran tadi ya. Dan seterusnya. Kemudian BEM Latprop-nya ini termasuk PKG-nya di sini, baik PKKS maupun PKG lalu BEM Latprop, yaitu pelaksanaan bimbingan pelatihan profesional itu dianalisis juga, dideskripsikan waktu tempatnya, nah demikian dan seterusnya sampai kepada simpulan rekomendasi. Nah, itu disertai lampiran-lampiran yang terkait. Baru kemudian tentang yang Bapak Ibu pernah tanya, nyusun aja proposal PTS ya. Dengan kerangka seperti ini, di mana pendahuluan digambarkan, lalu tentu punya kajian pustaka, nantinya rencananya proposal itu mau dijalankan dengan metode apa, pengumpulan samplingnya kayak apa, teknik dan seterusnya ini. Nah, yang terakhirnya Bapak Ibu membuat AKPK, analisis kebutuhan pengawasan keprofesian. Ya, ini ya. Terus tentu di akhir ini adalah penutup. Nah, ini Bapak Ibu nanti saya mohon setidak-tidaknya gambaran sudah sejauh mana, lalu nanti kendala-kendalanya apa, senyampang ya masih punya waktu sambil langsung masuk dibawa ke apa itu ke IST 2 ya. Tentu saya yakin Bapak Ibu semua udah ya super semua ya. Itu yang pertama. Lalu saya pun juga nanti sekedar mengingatkan biar nanti materinya langsung share screen ini dulu, saya stop share screen dulu. Bapak Ibu kan nanti di sana itu nanti kan ada namanya yang namanya gelar karya ya, betul. atau semacam loka karya ya. Saya coba tunjukkan mungkin contoh-contoh yang ya seperti ini gambarannya. Jadi nanti di gelar karya itu Bapak Ibu itu ya seperti apa ya, seperti loka kecil-kecilan gitu loh, memamerkan hasil karya. Ya apa yang Bapak Ibu sudah jalankan di tingkat lembaga 2 sekolah, baik sekolah sendiri maupun sekolah apa itu magang. Sekolah magang ya. Jadi foto-foto, langkah-langkah kegiatan. Nah, soal nih bentuknya dibannerkan pakai X banner itu kan ya bisa ya. Saya rasa itu
Itu nanti biar saling kunjung, saling shopping, rekan yang satu shopping ke yang lain, memberikan komentar tanggapan, paling tidak disitulah nanti berbagi, ajang berbagi, bahkan termasuk ya jika mana, mohon maaf, saya carikan yang ini. Ya, jika mana ini Pak, Bapak Ibu bisa lihat, jika mana produk Bapak Ibu dalam perumusan pelaporan itu sudah ready, sudah on print ya, atau masih draft pun bisa juga Bapak Ibu sebagai produk loka karya atau produk gelar karya itu ya, atau mungkin Bapak Ibu proposal PTS-nya atau apa yang sudah dijilid ataupun itu pun bisa ya, jadi sebagai bentuk ajang-ajang ini loh apa itu yang telah aku lakukan, telah aku coba untuk desain, sudah aku coba laksanakan. Nah, semacam ini adalah pengalaman-pengalaman daripada teman-teman yang sudah pernah mengikuti diklat CPS itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya moga-moga Bapak Ibu sudah on progress, sudah semuanya at least itu sudah bahan baku sudah prepare ya, sehingga karena Bapak Ibu sudah memasuki ujung atau kegiatan yang mengarah ke ujung selesainya kegiatan ya. Ini Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai hantaran pengantar daripada malam ini. Silakan Bapak Ibu masing-masing berbagi, bercerita, atau mungkin sejauh mana on progress-nya masing-masing ya. Disilakan. Ya, baik Pak Sutarji, terima kasih atas paparannya dan juga terima kasih juga sudah memberikan contoh untuk gelar karya persiapan-persiapan kami. Baik Pak Sutarji, mungkin tadi Bapak sudah menyampaikan untuk kami sampaikan sampai sejauh mana progres persiapan dari kami untuk gelar karya yang insya Allah besok kami sudah bergerak ke Banda Aceh karena ada kami jaraknya itu sekitar paling dekat itu sekitar 300 km, kalau Bu Eli itu sekitar 300 ya? Ya, kalau saya dengan Bu Eli itu sekitar 300, kalau Pak Muhasir dengan Bu Safrida itu sekitar 400 atau 450 sekitar itu. Itu yang 400 sampai 450 berarti sekitar 5 jam Pak? Ya, sekitar 5 jam, 6 jam Pak Sutarji dari tempat kami ke itu Banda Aceh. Perjalanan darat ya? Ya, perjalanan darat. Betul. Enggak merencanakan flight gitu, penerbangan? Belum ada Pak. Oh iya, oh dari masing-masing. Oh iya ya. Iya karena Pak, kalau Pak Muhasir mau pakai flight atau pesawat terbang harus ke Medan dulu, dari Medan ke Banda Aceh karena kalau tidak ada. Malah ke Medan dulu. Ya, malah katanya orang atau keperken Mbak Jawa kan di Kanten. Iya. Oke, tapi baik. Pak, Ya, untuk persyaratan prokesnya pakai PCR apa rapid antigen? tidak, kita hanya boleh dibenarkan untuk bawa surat keterangan sehat dari apa namanya dari puskesmas dan atau boleh juga surat vaksin, apa namanya, sertifikat vaksin. Ya, sertifikat vaksin ya. Itu sudah cukup. Baik Pak Sutarji, mungkin saya akan sampaikan progres dari saya dulu. Syukur alhamdulillah. Untuk progres dari saya sudah ready, artinya semua sudah kita siapkan, banner juga sudah ada, tinggal kita pajang. Kemudian laporan juga sudah saya jilid, alhamdulillah sudah selesai.
Kemudian persiapan-persiapan yang lain juga sudah kita siapkan. Artinya memang itu adalah perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk gelar karya nantinya di Banda Aceh. Termasuk juga saya sudah siapkan untuk surat sertifikat vaksin, semua surat yang diperlukan. Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal berangkat besok dan kegiatan tinggal menunggu kegiatan saja. Seperti itu kalau progres dari saya. Mungkin Pak Sutarji, di awal perjumpaan kita kemarin itu Bapak pernah menyampaikan bahwa nanti akan ada video testimoni, ya kan, testimoni. Apakah benar atau mungkin saya yang salah mendengarkan itu pernyataan dari Bapak? Itu Pak, saya tidak. Baik, terima kasih Pak Faisal ya, terima kasih atas laporan progresnya. Saya menyampaikan apresiasi dan salut kepada Pak Faisal dengan mungkin keterbatasannya waktu di sela-sela kesibukan menjalani tugas kita, karir sehari-hari kita. Alhamdulillah Pak Faisal telah menyampaikan satu kondisi progresnya sudah bagus, artinya at least itu setidak-tidaknya itu gambarannya sudah ready ya, Ya, ini buktinya Pak. Kesiapan. Oke. Iya Pak, luar biasa Pak, mantap ya. Jadi itu sangat luar biasa. Oke ya, saya sampaikan salut, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan kemudian nanti pada saat di kegiatan ST yang besok sudah berangkat itu tidak ada kendala suatu apapun. Dan saya sudah bilang dari dulu Pak ya, penuhi saja dulu ya setiap poin-poin tugas, poin-poin yang jadi tanggung jawab dalam kegiatan ini penuhi. Soal katakanlah grade, skor atau mau nilai, bahkan sampai katakanlah benar salah itu nanti urusan yang belakang. Ya kalau salah ya nanti diperbaiki ke depannya kan gitu. Masalahnya gitu. Tapi karena ini pemenuhan, maka itu oke, untuk itu Pak Faisal salut. Saya sampaikan salut. Kemudian yang kedua, masalah itu Pak, namanya testimoni. Saya tidak tahu apakah itu sebuah kewajiban dari apa itu yang digariskan oleh penyelenggara diklat, tapi hanya sebatas pengalaman saya mementori yang dulu itu, entah inisiatif dari menti yang meminta, nggak tahu. Saya cuman pernah di masing-masing itu ya untuk membuat video singkat mungkin 1-2 menit tentang ya pernyataan testimoni itu Pak. Tapi gampang Pak, kalau nanti memang iya ditagih ya saya akan membuat kesiapan, kan nggak lama lah. Kalau misalnya kan kita nanti hanya butuh bahan sekolah, nama sekolah itu sudah ada SK-nya, mungkin yang saya belum tahu SK sekolah magang, yaitu yang mungkin yang saya minta hanya itu mungkin nanti. Jadi itu pun kalau ternyata oleh penyelenggara ditagih, kalau enggak saya kira enggak perlu Pak ya, itu hanya cerita aja pengalaman dari tahun yang lalu. Intinya apa? Intinya kita itu memberi ya garansi lah, paling tidak kita akan menyemangati seorang mentor atas upaya-upaya maksimal ya, jerih payah Bapak Ibu semua yang sudah dari A sampai Z seperti saya katakan. Yang penting penuhi dan Bapak semangat, itu yang terpenting modalnya. Bapak Ibu semangat atau itu ya. Itu yang terpenting. Nah, itu statement saya diantaranya itu hanya berkisar pada statement untuk bahwa Pak Faisal bla 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 ini sebagai seperti itu Pak. Jadi itu yang pernah ya. Tapi baik kuncinya, kalaupun Bapak nanti sudah berangkat tidak ada masalah. Tapi kalau memang ada permintaan itu dipenuhi ya bisa kami siapkan nanti ya. Oke. Itu jawaban saya. Silakan Ibu Bapak yang lain, mau siapa duluan setelah ini? Saya Pak. Bu Eli. Kalah cepat Pak Muhasir. Bapak silakan dulu lah.
Anu Pak Muasir mungkin selang-seling Pak Muasir ini dari Pak Faisal ke Bu Eli. Tampaknya ini Bu Eli ya. Ya, Buru-buru nih Bu Eli. Iya, gitu tak Pak. Bu Eli. Kelihatannya Iya. mau ada agenda yang lain ini, mau ada kegiatannya. Kebetulan Pak, ini kan besok rencana pindah ke Banda. Iya, iya, iya. Ini anak saya yang kuliah di Banda pun mau berangkat, jadi ini perlengkapannya belum disiapin. Oh, preparing. Ya, 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 Bu. Ya, ke Bu, silakan Bu. Habis itu nanti di packing, dipersiapkan. Silakan Bu. Ya, Mari. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Memang dalam seminggu inilah Pak, baru ada pendampingan kedua kami kemarin tanggal 8 dengan pembimbing diklat. Ini lelah kali Pak, nggak ada istirahat. Pastinya begitu, Weli. Pastinya begitu. Maraton, ibarat lari itu, Bu. Iya. Pokoknya lari kenceng, lari jarak jauh ya. Ya, Bu. Kalau dari pagi sampai siang itu nggak bisa ngerjain karena kita kan kewajiban kita di sekolah. Betul. Yang ngerjainnya itu betul. Habis pulang sekolah, nah waktunya mesti penuh sampai malam. Udah bisa saya bayangkan Bu, betul, sudah bisa saya bayangkan, sangat luar biasa. Melenggang kangkung Pak,